Salam jumpa lagi dengan kami, BWI, Bright World International, sebuah channel yang selalu membawakan inspirasi segar bagi Anda yang ingin mengembangkan diri dan karirnya. Subscribe dan ikuti terus channelnya, agar Anda tidak ketinggalan mengikuti video-video inspirasi baru di channel kami. Suatu hari, terjadi sebuah percakapan antara seorang supervisor dan seorang anak buahnya yang bernama Tom. Tom, bisakah kamu membantu Budi supaya tugas yang sedang dikerjakannya bisa selesai minggu depan? Sebenarnya Budi sudah ada yang membantu, tapi orangnya sedang sakit dan aku tidak yakin dia bisa kembali bekerja dalam 1-2 hari ini. Dan Tom menjawab, saya tidak keberatan Pak, tetapi saya lihat si Doni sepertinya lebih santai selama beberapa hari ini. Dia pasti bisa, dan mungkin lebih baik hasilnya, karena dia mempunyai lebih banyak waktu. Lagi pula tugas ini tidak termasuk di dalam deskripsi pekerjaan resmi saya. Apa pendapat Anda mengenai cerita ilustrasi tersebut? Dari percakapan tersebut, menurut Anda, kesalahan apa yang sedang terjadi? Hampir di semua perusahaan, semua orang diharapkan untuk bekerja sama dan saling membantu dimanapun ada kebutuhan. Ada banyak pekerjaan yang muncul dari waktu ke waktu yang sifatnya membutuhkan pertolongan untuk dibantu. Dan salah satu tugas Anda sebagai seorang supervisor adalah menyeimbangkan kebutuhan saling membantu tersebut. Situasi di dalam percakapan tersebut akan menjadi kesalahan ketika anak buah Anda merasa diperbolehkan untuk memilih pekerjaan mana yang akan mereka bantu dan mana yang tidak. Yang kemudian akibatnya, Anda akan sulit untuk mengendalikannya. Tugas-tugas penting mungkin akan lebih sulit diselesaikan apabila saling membantu tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawab orang tertentu. Mungkin saja Anda pada akhirnya harus melakukan semua tugas itu sendiri. Atau Anda mungkin harus berulang kali memanggil anak buah Anda yang sama, agar dia mau membantu untuk menyelesaikan tugas yang tidak termasuk dalam lingkup tanggung jawabnya itu. Apa yang harus Anda lakukan untuk dengan cepat menangani anak buah yang berperilaku seperti itu? Anda perlu menggigitnya sejak awal. Ketika Tom menjawab bahwa membantu menyelesaikan tugas Budi bukanlah bagian dari pekerjaannya, Anda perlu segera menekankan kepada Tom bahwa membantu saat kita berada dalam kesulitan adalah bagian dari pekerjaan semua orang yang ada di dalam tim Anda. Bahwa Anda akan sangat menghargai jika dia mau segera berbicara dengan Budi hari ini juga, untuk mengetahui apa yang dia butuhkan. Bagaimana Anda bisa mencegah kejadian seperti itu agar tidak terulang lagi di waktu mendatang? Yang pertama, pastikan bahwa anak buah atau staf Anda tahu bahwa pekerjaan mereka tidak terbatas pada deskripsi pekerjaan resmi mereka. Dalam rapat dengan anak buah atau staf Anda, umumkanlah mengenai pernyataan kebijakan bahwa setiap orang di dalam tim Anda diharapkan untuk menyumbangkan keterampilan apapun yang dia miliki untuk keberhasilan tim Anda. Berikan beberapa contoh situasi, misalnya membantu karyawan baru untuk mempelajari tugas pekerjaannya ketika memulai sebuah proyek baru, atau ketika tim Anda harus menyelesaikan tugas pekerjaan yang telah dipindah tugaskan dari unit lain. Yang kedua, tunjukkan fleksibilitas Anda sendiri, sebagai pemimpin mereka, dalam hal membantu orang lain. Tunjukkan pada anak buah Anda bahwa Anda bersedia untuk turun tangan dan menanggung sebagian beban kerja, ketika volume pekerjaan menjadi sangat banyak. Ketika anak buah Anda bekerja berjam-jam untuk menyelesaikan sebuah proyek, apakah Anda mau menyediakan waktu Anda untuk membantu meninjau pekerjaan, atau membantu beberapa penulisan laporan? Ketika ada tugas yang dialihpindahkan dari unit lain, apakah Anda mau ikut menyingsingkan lengan baju Anda dan membantu staf Anda untuk membagi tugas, mengontrol, dan memastikan bahwa tugas tersebut dapat diselesaikan? Yang ketiga, berilah hadiah atau penghargaan kepada anak buah yang bersedia dan serius membantu menyelesaikan tugas, yang bukan merupakan deskripsi pekerjaan resminya. Tunjukkan pada anak buah Anda bahwa kesediaan untuk melampaui deskripsi pekerjaan resmi mereka akan menuai penghargaan, minimal dari Anda,
sebagai atasannya. Penghargaan itu dapat berupa penggantian waktu istirahat yang hilang, ketika membantu rekan kerja lain untuk menyelesaikan proyek penting. Atau bisa juga berupa pengakuan dan pujian di dalam rapat bersama dengan anak buah lainnya. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk menjadikan kerjasama dan kesediaan untuk memikul tugas tambahan sebagai salah satu kriteria Anda untuk memutuskan siapa yang akan dipromosikan, apabila kesempatannya tersedia. Yang keempat, jangan menerima jawaban tidak dari anak buah Anda ketika dia diberikan tugas tambahan untuk membantu rekan kerjanya. Setiap kali seorang anak buah mencoba untuk menghindari sebuah tugas tambahan dengan mengatakan bahwa itu bukan pekerjaannya, segeralah beritahukan keberatan Anda dan menolak untuk mengalihkan tugas tambahan tersebut ke orang lain. Sebagai pimpinan, Anda dapat mengharapkan semua orang di bagian Anda untuk melakukan tugas apapun yang terkait dengan misi di bagian Anda. Anda tentunya tidak akan meminta anak buah Anda, misalnya, seorang analis komputer, untuk melakukan pekerjaan kebersihan mengepel lantai setiap pagi. Dan Anda jelas juga tidak akan meminta anak buah Anda untuk melakukan tugas yang secara fisik tidak akan mampu mereka lakukan. Namun Anda dapat meminta anak buah Anda untuk membantu orang lain, terutama rekan kerjanya, untuk menyelesaikan tugas yang ada. Pertimbangkanlah hal-hal berikut ini, sebelum Anda memberi tugas tambahan kepada anak buah Anda. Sangatlah tepat untuk mempertimbangkan keberatan yang tulus dari anak buah Anda ketika menerima suatu penugasan. Keberatan-keberatan yang tulus, seperti kurangnya keterampilan, keterdesakan waktu dari tugas utama yang sedang dikerjakannya saat itu, bahkan saran bahwa pekerja lain memiliki lebih banyak waktu, atau kemampuan di area penugasan tambahan tersebut. Semuanya itu perlu diterima sebagai masukan dan dipertimbangkan dengan serius. Anda harus memberi perhatian kepada keberatan-keberatan tersebut sebelum Anda memutuskan untuk memberikan tugas tambahan kepada seseorang. Tetapi, keberatan yang menyatakan bahwa ini bukan pekerjaan saya adalah jenis keberatan yang sama sekali berbeda. Ini adalah pernyataan keinginan pribadi seorang anak buah untuk tidak diganggu. Keberatan seperti ini adalah keberatan yang tidak tulus, yang seharusnya tidak boleh ditolerir, dan tidak menjadi bahan pertimbangan Anda. Tips tambahan untuk Anda, sebagai seorang pemimpin. Ketika anak buah Anda merasa bahwa mereka adalah bagian dari tim yang bekerja sama menuju visi dan tujuan bersama, mereka cenderung tidak akan menolak tugas apapun yang berkontribusi pada pencapaian visi dan tujuan tersebut. Demikian video inspirasi kita kali ini, yang sudah membahas mengenai apa yang kita perlu lakukan dalam menghadapi anak buah yang menolak ketika diberi tugas untuk membantu rekan kerja lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk diterapkan di dalam aktivitas kepemimpinan Anda sehari-hari. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya yang pasti akan menambah wawasan manajemen dan inspirasi Anda.